PSSI memastikan Timnas Indonesia tidak akan absen pada agenda FIFA Matchday periode Juni 2026 mendatang. Kabar terbaru menyebutkan bahwa federasi sudah mengantongi satu nama negara yang akan menjadi lawan uji coba skuad Garuda. Ya, kalian tidak salah dengar, Italia. Indonesia akan menghadapi ujian terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan sekadar laga uji coba biasa, tapi duel penuh gengsi melawan salah satu raksasa dunia, Timnas Italia. Dan yang membuat semuanya terasa semakin dramatis, pertandingan ini direncanakan berlangsung di stadion legendaris San Siro, markas dari dua klub besar Eropa, AC Milan dan Inter Milan. Sorotan langsung tertuju pada Kapten Indonesia, Jay Itzes, yang tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Seperti yang kita ketahui, Jay Itzes adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Serie A Italia, Sassuolo. Baginya, ini bukan sekadar pertandingan, tapi momen pembuktian di tanah yang juga menjadi panggung sepak bola Eropa. Sebuah kesempatan langka yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Atmosfer sepak bola Indonesia saat ini memang sedang memanas. Harapan tinggi, rasa penasaran, dan sedikit kekhawatiran bercampur menjadi satu. Karena jujur saja, menghadapi Italia bukanlah perkara mudah. Ini adalah tim dengan sejarah panjang, mental juara, dan pengalaman bertanding di level tertinggi dunia. Meski Timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, hal itu justru bisa menjadi ancaman besar. Tim berjuluk Azzurri ini berpotensi tampil lebih lapar, lebih agresif, dan penuh ambisi untuk membuktikan bahwa mereka masih layak disebut raksasa dunia. Dan disitulah bahaya sebenarnya bagi Indonesia. Di sisi lain, pelatih Indonesia, John Herdman, dikabarkan tengah menyiapkan strategi secara serius. Mulai dari analisis permainan lawan, hingga peningkatan kondisi fisik pemain Timnas Garuda, semua dilakukan secara detail. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam pertandingan sebesar ini. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah semua persiapan itu cukup? Organisasi permainan yang solid dan perkembangan taktik di bawah asuhan pelatih asal Inggris tersebut dinilai memberikan harapan baru bagi masa depan sepak bola tanah air. Keputusan dari tim manajemen PSSI termasuk sosok seperti Sumarji memilih lawan dari tim yang tidak tampil di Piala Dunia sebenarnya cukup masuk akal. Strategi ini memberi peluang Indonesia untuk menghadapi tim kuat tanpa harus melawan tim yang sedang berada di puncak performa turnamen dunia. Uji coba di bulan Juni nanti diharapkan menjadi panggung bagi John Herdman untuk semakin mematangkan komposisi tim, sekaligus mendongkrak posisi Indonesia di peringkat FIFA. Namun, Italia bukanlah lawan yang bisa dianggap ringan. Pertandingan ini juga menyimpan cerita emosional. Selain Jay Itzes, ada juga nama Emil Audero yang memiliki kedekatan dengan sepak bola Italia. Bermain di hadapan publik Italia tentu menjadi motivasi tersendiri. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal harga diri dan pembuktian. Jika laga ini digelar di Italia, maka besar kemungkinan akan berlangsung di Stadion San Siro. Stadion ini merupakan kandang dari AC Milan dan Inter Milan yang terkenal dengan atmosfer luar biasa, penuh dengan supporter fanatik dan koreografi megah. Namun jangan salah, Indonesia punya satu kekuatan tambahan, supporter. Dimanapun Garuda bertanding, supporter Indonesia selalu hadir. Bayangkan jika tribun San Siro berubah menjadi lautan merah putih. Itu bisa menjadi energi tambahan yang luar biasa bagi para pemain. Menariknya, perhatian dunia mulai tertuju pada Indonesia. Perkembangan sepak bola tanah air dinilai cukup pesat. Dari kualitas pemain, sistem pelatihan, hingga fanatisme supporter, semuanya mulai mendapat pengakuan.
Indonesia bukan lagi sekadar tim pelengkap, namun patut diperhitungkan. Tapi tetap saja, di atas lapangan, semuanya ditentukan oleh kualitas dan mental. Secara taktik, Indonesia harus bermain sempurna. Menghadapi Italia berarti menghadapi tim dengan pertahanan disiplin, bahkan sering dikaitkan dengan filosofi catenaccio. Kesalahan kecil bisa berujung fatal. Pilihan strategi menjadi krusial. Apakah Indonesia akan bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat, atau justru tampil berani menekan sejak awal? Selain taktik, ada dua faktor utama yang akan menentukan jalannya pertandingan, fisik dan mental. Tempo permainan Eropa jauh lebih cepat. Pemain Indonesia harus mampu bertahan selama 90 menit tanpa kehilangan fokus. Bermain di stadion besar dengan tekanan tinggi bisa membuat pemain gugup, dan disinilah ujian sesungguhnya. Duel-duel kecil di lapangan juga akan sangat menentukan. Jika Indonesia kalah dalam duel-duel ini, pertandingan bisa menjadi sangat berat. Namun jika mampu mengimbangi, bahkan menang dalam beberapa momen penting, bukan tidak mungkin kejutan besar akan terjadi. Bayangkan, jika Indonesia berhasil menahan imbang atau bahkan menang, dampaknya akan luar biasa. Ranking FIFA bisa meningkat drastis. Nama Indonesia akan semakin dihormati. Pemain-pemain Indonesia bisa dilirik klub Eropa. Dan yang paling penting, Indonesia akan membuktikan bahwa mereka siap bersaing di level dunia. Karena pada akhirnya, laga ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah cerita tentang keberanian menghadapi raksasa, tentang mimpi besar sebuah bangsa, dan tentang kesempatan untuk mengubah cara dunia memandang Indonesia. Jadi, apakah ini akan menjadi malam bersejarah bagi Garuda, atau justru menjadi pelajaran pahit yang harus diterima? Satu hal yang pasti, dunia akan menyaksikan, dan Indonesia harus siap, apakah itu untuk terbang tinggi, atau menghadapi kenyataan pahit di hadapan raksasa. Jika laga ini benar terjadi, menurut kalian strategi apa yang akan dipakai John Herdman melawan Italia? Tulis pendapatmu. Dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.